Wa nadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kemudian malaikat itu memanggilnya. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sedangkan dia berdiri salat di mihrab. Ya. Annallahu yubashshiruka bi Yahya. Bahwasanya Allah memberikan kabar gembira kepadamu wahai Zakaria bahwa kamu nantinya punya anak yang bernama Yahya. Itu yang memberi nama itu siapa? Allah langsung. Ya. Bukan Zakaria, bukan bapaknya. Artinya apa? Tidak semua anak itu ya datangnya nama itu dari bapaknya. Kadang-kadang dari pamannya, kadang-kadang dari gurunya, dari kiainya, ya, kadang-kadang dari kakeknya, neneknya. Ya. Jadi boleh memberikan nama itu dari pihak keluarga atau yang ini langsung dari Allah yang namanya Yahya. Yahya itu artinya hidup. Musaddiqan bi kalimatin minallah, yang membenarkan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa sayyidan. Nah, sayyid di sini. Penuntun. Yang menyantuni. Sayyid itu menyantuni, menuntun. Sayyid itu ya, sayyid itu yang menuntun kamu kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sayyid. Wa husura. Husura itu adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya sehingga dia tidak berbuat dosa dan maksiat, melanggar peraturan Allah. Wa nabiyyan, dan seorang nabi minas salihin, dari kelompok golongan orang-orang yang saleh. Artinya semua nabi itu pasti saleh. Dan orang yang saleh itu belum tentu nabi. Kalau rasul itu pasti nabi. Kalau nabi itu belum tentu rasul. Paham? Itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sholat masuk ke kamar mihrab, ya, habis sholat, ya, ketika berdiri dalam sholat, langsung malaikat datang memberikan tahu kepada Zakaria bahwa kabar gembira ini datang dari Allah kepadamu wahai Zakaria, dengan datangnya seorang anak yang bernama Yahya. Ketika lahir dikasih nama Yahya. Karena itu sudah berita gembira dari malaikat. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balagani al-kibaru wa imraati aqir. Nabi Zakaria mengatakan, ya Tuhan kami, bagaimana kami itu bisa punya anak sementara kami itu sudah lanjut usia, sudah tua. Umurnya berapa? Ada yang menyatakan dalam tafsir 114. Ya, 114, sementara istrinya ya sudah umur 84 tahun. Ya. Wa marati akhir, sedangkan istriku mandul. Ya. Kalau misalkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala mulai kawin umur 14 tahun, ya. Bini umur 12 tahun sampai umur belum 4 tahun, 2 tahun itu. Itu tidak lama itu minta doa kepada Allah. Lama doanya. Oleh karena itu doa itu bukan ya Rab ceblek. Itu benih mie instan ini enggak. Jadi sesuatu yang lama itu sebenarnya Allah itu rindu dengan suaramu. Rindu dengan harapanmu dan penyembahanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya suarakan doa-doa itu terus-menerus sehingga Allah menjadi cinta kepada kita. Nah, oleh karena itu, ya, kalau kita berdoa kepada Allah, ya Rab, datang. Ya. Ketika datang dia tambah jauh kepada Allah. Itu lebih tidak baik daripada minta kepada Allah tapi diundur-undur. Kita minta ya Rab, laku boleh. Ya Rab, setahun, 2 tahun sampai tak oleh-oleh. Ya, itu lebih baik daripada kita meminta kepada Allah ketika diberi kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu doa. Nah, ini enggak, alhamdulillah disyukuri. Ketika minta diterima oleh Allah, cuma bertanya, heran, kenapa ya Allah kalau aku minta dari dulu kok baru dikasih? Aku sudah tak kuat ini sudah. Ya enggak? Istriku mandul, bagaimana caranya engkau bisa menjadikan aku punya anak? Qala, Allah berfirman,
Kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Ini pelajaran yang paling luar biasa. Di dalam tafsir ini pelajaran yang paling biasa. Katanya Allah apa? Beginilah. Beginilah Allah bila mana berkehendak atas sesuatu untuk dilakukan. Tidak ada yang tidak bisa terjadi. Yang miskin jadi kaya, yang sakit bisa sembuh, yang sembuh bisa sakit dan sebagainya. Itu kehendaknya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kun. Yang miskin, kaya. Kun, kaya kamu, jadi kaya. Kun, beres ban, beres. Ya. Kun, pintar kamu, pintar. Yang boleh jadi pintar. Itu kehendaknya Allah. Walaupun dia tidak belajar. Karena belajar itu proses akal. Orang yang belajar pasti pintar. Orang yang bekerja itu pasti kaya. Orang yang hemat pasti kaya. Tapi tidak semua. Itu karena kehendak Allah berbeda dengan amalan-amalan manusia. Tetapi kalau Allah mengatakan idza arada syai'an ayyaqul lahu kun. Kalau Allah berkehendak atas sesuatu untuk menetapkan sesuatu itu berubah atau menjadi, maka katakan kun, kaf nun. Kaf nun dia baca kun. Jadi pintar. Jadi kaya, jadi semua. Fayakun. Jadi kamu itu jangan apa? Jangan memaksakan kehendak bila mana kehendak itu tidak bersesuaian dengan kehendak Allah. Beribadahlah, ya. Karena ibadah itu semua adalah kehendak Allah. Semua ibadahmu ada kehendak Allah dan kehendak kamu juga, karena kamu pantas dan patuh untuk tunduk patuh kepada Allah. Jadi sudah dapat pahala dan dapat apa yang Allah janjikan kepada kita. Dunia adalah akhirat. Jadi demikianlah kalau Allah berkehendak pastilah akan jadi. Qala rabbij'alli ayah. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan tanda kepada kami. Ya, tanda apa? Ya, penyebab yang menyebabkan saya ini punya anak. Ya, kasih tanda. Apa tandanya? Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayamin illa ramza. Allah berfirman, tandamu ya, tanda bagimu ketika kamu itu istrimu hamil, kamu tidak dapat berbicara dengan manusia selama tiga hari kecuali isyarat. Pas tak bisa bentar. Ini Zakaria tak bisa bentar selama 3 hari. Surah abaja enggak umatah. Betul lah. Oh, berarti hamil aku tu alim saya. Padahal yang mau kan ya kun fayakunnya Allah. Karena Zakarianya sudah tua, istrinya mandul. Bagaimana caranya? Itulah kehendak Allah. Perak apa? Ebak buih. Zakaria ebak buih. Jadi mun kamu buih berarti kamu minta ya Allah boleh minta uang saya cuma ya. Pas buih. Guyon Ustaz ya. Jadi ini tandanya. Jangan minta tanda-tanda. Ya Allah bagaimana tandanya? Tak usah. Ini ayat Allah untuk Zakaria. Jangan minta tanda. Allah bagaimana tandanya kalau saya ingin punya ini? Tak usah. Nah, ya. Wadkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Perintahnya apa? Ketika Allah SWT telah memberikan apa yang kita minta, nah, benih burung. Tetapi apa? Wadkur. Berzikirlah kamu kepada Tuhanmu. Artinya selalu ingat. Aqimis shalah li dzikri, itu khusus. Orang yang sholat berarti ingat kepada Allah. Yang tidak sholat berarti tidak ingat kepada Allah. Kalau ada orang yang menyatakan dirinya ulama tidak sholat, itu bukan ulama itu. Ya. Sholat mehelap, ya enggak? Wah, pejalan Mekah ini, ya, tak pejalan Mekah, iblis ini. Ya enggak? Coba toro. Ya, ulama itu yang syariat. Ya. Kamu jangan yang tidak syariat yang kamu ikuti. Yang syariat saja. Dia sholat, dia baik. Dia pintar, dia alim, ya sudah, ikuti. Gimana akhlaknya, gimana ilmunya? Telusuri. Kalau sudah tepat, jangan berpindah-pindah sudah di sana. Ya, itu kalau kamu sudah dapat apa yang kamu inginkan kepada Allah, wadkur rabbaka katsiran. Ingatlah Allah, sebutlah Allah dengan sebutan yang banyak. Apa? Ya Allah, ya Allah. Ya.
Makanya orang pengangguran itu lebih banyak mengingat Allah daripada yang sibuk dengan dunia. Mana bagus? Orang yang dekat, yang selalu ingat kepada Allah dengan mengatakan seperti ini, wadkur rabbaka katsiran, lalu dia berzikir terus sampai dia tidak pernah memikirkan dunianya, nasib keluarganya dan sebagainya. Ya, dengan orang yang sibuk dengan dunia tapi tidak ingat kepada Allah. Mana bagus? Nyaut. Ya. Bagaimana kalau misalnya orang yang tidak punya pekerjaan tapi dia tidak berzikir, yang sibuk pekerjaan dia tidak berzikir. Mana enak? Sudah tidak punya pekerjaan tidak berzikir. Ya. Dia punya usaha sudah baik, sudah banyak rezeki tidak berzikir. Mana nyaman? Pada tak nyaman. Jadi manfaatkan. Ketika kamu diberi kesempatan lesanmu bisa berbicara, bisa berzikir, berzikirlah. Bisa berselawat, berselawatlah. Bisa taat, taatlah. Sebelum kamu sakit. Ya. Jaga sehat sebelum sakit. Jaga hidup sebelum mati. Jaga sempat sebelum sempit. Jaga kaya sebelum miskin. Itu ightanim hamsan qabla khamsin. Jaga satu, ya. Sebelum datang yang jaga 5 sebelum datang yang 5. Itu. Sempat, ya. Tak sempat, Ubib tak sempat, Beb. Apa? Sibuk. Datang sempit, apalagi mungkin Beb. Jun banyak laku, ada. Itu sempit sudah banyak laku. Jadi sempat sebelum sempit, kaya sebelum miskin, ya hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, hidup sebelum jaga itu. Hobinya dzikir. Orang yang banyak dzikir itu kuat, habis kuat jasadnya, kuat rohaninya, kuat pikirannya dan juga kuat banyak fulusnya. Coba kamu pikirkan, amalkan. Wasabbih bil asyi wal ibkar, dan bertasbihlah dengan menyebut nama Allah. Artinya mengatakan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Baca 100 kali sebelum salat subuh. Itu mendatangkan rezeki itu. Itu dekatnya malaikat Jibril, semua malaikat, para malaikat. Jadi sebelum subuh itu malaikat baca itu 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Sebelum bajang subuh. Rumah di tengah serah. Malaikat sina terakhir juga. Dengan caranya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Maryam itu, ya. Maryam tidak tahu dari mana itu. Tidak, siapa malaikatnya. Yang naruh bagaimana tidak tahu. Yang penting sudah ada makan, dimakan. Karena itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sudah terbuka semuanya, ya. Jadi tidak ada tersembunyi di sini. Semua sudah terbuka semua. Tinggal bagaimana kamu bisa meyakini dan mengaplikasikan. Bagaimana kita mengamalkan. Kalau kamu mengamalkan, ya kita dapatkan apa yang didapatkan oleh Zakaria dan Maryam itu tadi. Dan ini tidak bermuluk-muluk. Tinggal bagaimana kamu menyikapi ayat-ayat Allah SWT yang benar dan kita benarkan.